Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Rohaya dengan nomor induk mahasiswa 2024.6.9.1.00381 dari kelas 4 KPIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pluralisme, Multikulturalisme, Etnosentrisme, dan Rasisme. Makalah ini membahas keberagaman Indonesia yang harus dipahami dan dikelola secara bijak agar menjadi kekuatan bukan sumber konflik. Memasuki pendahuluan, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman, baik dari segi suku, agama, ras, adat istiadat, golongan, maupun budaya. Keberagaman ini sebenarnya adalah kekuatan bangsa karena dapat memperkaya kehidupan sosial masyarakat. Namun dalam kenyataannya, perbedaan ini seringkali disalahartikan sehingga menimbulkan prasangka, stereotip, dan bahkan konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami beberapa konsep dasar, yaitu pluralisme, multikulturalisme, etnosentrisme, dan rasisme. Keempat konsep dasar ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan hubungan antar manusia. Selanjutnya yaitu memasuki pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama adalah pluralisme. Menurut Basri DKK pada tahun 2022, pluralisme adalah suatu keadaan masyarakat yang dapat hidup dengan masyarakat yang berbeda sehingga terciptanya masyarakat yang harmonis. Selain itu, menurut Yunus dan Fadli pada tahun 2021, pluralisme adalah keadaan di mana kelompok yang besar dan kelompok yang kecil dapat mempertahankan identitas mereka di dalam masyarakat tanpa menentang kebudayaan yang dominan. Kemudian, menurut Muhammad Zainul Hasani Syarif pada tahun 2020, pluralisme adalah upaya untuk mempertahankan komitmen dalam berbagai komitmen, yaitu tetap mempertahankan keragaman dan perbedaan di dalamnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pluralisme adalah suatu keadaan masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan perbedaan dan tetap mempertahankan keragaman tanpa bermusuhan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu multikulturalisme. Menurut Nugroho pada tahun 2013, multikulturalisme merupakan sebuah filosofi yang kadang-kadang juga dilihat sebagai ideologi, tetapi yang pasti merupakan sebuah konsep tentang usaha yang menginginkan adanya kesatuan antara berbagai kelompok yang berbeda dengan hak dan status sosial yang sama dalam masyarakat modern. Selain itu, menurut Fridianto DKK pada tahun 2023, multikulturalisme terdiri dari kata multi yang artinya beragam atau banyak, budaya yang merujuk pada tradisi, adat, norma, kepercayaan. Selain itu, isme artinya aliran, ideologi, kepercayaan, cara pandang, atau perspektif. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme merupakan gagasan yang menginginkan adanya kesatuan dalam komunitas yang beraneka ragam dengan cara mengakui dan memberikan hak serta sosial politik yang setara dalam kelompok yang berbeda. Tujuan multikulturalisme dalam hubungan sosial Indonesia yang adil yaitu ada 4. Yang pertama, membangun bangsa yang tangguh, makmur, seimbang, dan sejahtera tanpa memandang perbedaan etnis, ras, suku, atau agama. Yang kedua, yaitu menciptakan keselarasan, toleransi, serta kolaborasi berbagai kelompok, serta mencegah diskriminasi dan ketidakadilan. Yang ketiga, yaitu mendorong keterlibatan warga dalam proses demokrasi dengan tanggung jawab dan hak yang sama. Yang keempat, yaitu menciptakan kerjasama dan solidaritas terhadap kelompok yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu untuk pembahasan yang ketiga adalah etnosentrisme. Menurut Oxford Bibliographies, etnosentrisme merupakan istilah yang seringkali digunakan dalam konteks budaya atau etnis saat seseorang melihat dunia dengan sudut pandang kelompoknya saja. Sementara itu, menurut KBBI, etnosentrisme merupakan sikap atau pandangan yang berakar pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri.
Kemudian ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama menurut William Graham Sumner pada tahun 1906. Kemudian yang kedua menurut Dayagisni dan Yuniardi. Yang ketiga menurut Purwanti. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa etnosentrisme adalah sikap atau perspektif yang menganggap kelompoknya yang paling utama dan menggunakan kelompoknya sebagai standar penilaian terhadap kelompok lain. Kemudian, ciri-ciri etnosentrisme itu ada 6. Yang pertama, memposisikan budaya sendiri sebagai yang paling utama dan benar tanpa sanggahan. Yang kedua, menganggap remeh terhadap kelompok lain sebagai yang paling rendah atau aneh. Yang ketiga, memiliki keterikatan yang sangat kuat terhadap kelompoknya sendiri. Yang keempat, membuat komunitas tertutup atau eksklusif. Yang kelima, menolak perubahan atau pengaruh dari kelompok lain. Yang keenam, mudah menyederhanakan dan membuat stereotip negatif terhadap kelompok lain. Untuk pembahasan yang keempat adalah rasisme. Menurut KBBI, rasisme atau rasialisme adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa, memperlakukan tidak adil terhadap suku bangsa yang berbeda, serta paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Selain itu, menurut Safikri DKK pada tahun 2021, rasisme adalah sikap prejudis, memperlakukan diskriminasi, dan permusuhan yang ditunjukkan kepada individu atau sekelompok orang berdasarkan afiliasi mereka dalam etnis atau ras tertentu. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rasisme adalah pandangan atau tindakan yang membedakan, mendiskriminasi, dan melakukan ketidakadilan terhadap ras, warna kulit, kemudian ciri fisik biologis, dan beranggapan bahwasanya ras mereka lebih unggul daripada ras kelompok lain. Nah, selanjutnya yaitu efek rasisme terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia meliputi beberapa hal. Pertama, efek psikologis terhadap individu korban seperti stres, kemudian depresi, kemudian kehilangan kepercayaan diri dan mau mengakhiri hidupnya. Yang kedua yaitu efek sosial dan antar kelompok seperti hilangnya rasa semangat dalam gotong royong, kemudian perpecahan di masyarakat. Yang ketiga adalah efek ekonomi dan akses seperti kesenjangan dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah efek hukum dan institusional, yaitu seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab. Dalam makalah ini juga dijelaskan bahwasanya rasisme dan etnosentrisme masih muncul karena beberapa faktor. Yang pertama adalah budaya merasa paling sesuai dengan standar kelompoknya. Yang kedua adalah stereotip dan prasangka yang terbentuk sejak dini. Yang ketiga adalah pengaruh media. Keempat adalah kurangnya literasi atau lemahnya literasi toleransi, dan yang terakhir adalah lemahnya penegakan hukum. Yang terakhir adalah penutup. Sebagai kesimpulan, Indonesia adalah negara yang majemuk, sehingga keberagaman harus dipahami sebagai kekuatan bukan sebagai kelemahan. Pluralisme dan multikulturalisme sangat penting karena dapat menciptakan kehidupan yang adil dan damai, sedangkan etnosentrisme dan rasisme harus dihindari karena dapat merusak persatuan bangsa. Kemudian solusi yang dapat digunakan adalah memperkuat literasi toleransi sejak dini, membangun dialog antar budaya atau antar kelompok, dan yang terakhir adalah menegakkan hukum yang tegas terhadap bentuk diskriminasi apapun. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.